Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u, meninggikan, qawa'ida minal baiti, pondasi Baitullah, wa Ismail, dengan putra beliau Ismail. Maka sebagian ulama menyatakan yang diizinkan untuk ditinggikan itu bangunannya. Karena itulah Ka'bah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak setinggi Ka'bah pada hari ini. 15 meter barunya. Zaman hanya teruk 15 meter. Hanya sekitar mungkin 5 meter ketinggian. Kan pintu Ka'bah itu dekat dengan tanah, tinggal naik 3 anak tangga bisa masuk ke dalam. Jinopeh ba renyun lagi renyun pesawat ya, menyang. Diizinkan untuk ditinggikan. Maka hari ini kita berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan masjid, nyandum manyang bangunan sehingga waktu talat jum habis badri yang demikian tu hantuk dah jangkau li ke manyang tat. Yang kedua, memahami dari siyak kalam, karena kalimat meninggikan tersebut berlanjut wa yuzkara fi hasmuhu, yang diizinkan oleh Allah untuk ditinggikan dan disebutkan di dalamnya nama Allah. Maka ada yang menyatakan tinggi yang dimaksud adalah tinggi suara. Boleh di dalam masjid bersuara tinggi untuk berzikir. Maka menyenau rempegah dalam masjid tidak boleh zikir besar suara. Nyan kapayah tadu diskusi rumah ini. Karena ayat ini ditafsirkan meninggikan suara untuk berzikir. Kapan waktunya? Bil ghuduwi, di waktu pagi, wal asal, dan di waktu petang. Maka di dalam masjid kegiatan zikir menau, pengajian laganya, segala sesuatu yang tujuannya li'a'la'i kalimatillah, termasuklah mengumpulkan donasi untuk perang, untuk kemaslahatan dan lain sebagainya. Ini penjelasan para ulama. Maka jid meninggikan bangunan, jid dalam bentuk meninggikan suara untuk berzikir. Maka jadilah makna memakmurkan masjid itu dua perkara. Memakmurkan bangunannya menjadi lebih indah dan lebih nyaman untuk ditempati, dan yang kedua meninggikan aktivitas ibadah menjadi hidup kegiatannya. Dimotivasi umat Islam. Ketika hari ini kita terkagum-kagum melihat ada orang-orang yang Allah berikan kelapangan rizki membangun masjid, saboh tirawaga. Kita kenal di Banda Aceh ada almarhum Pak Harun Kecik Lemi, Allah maghfir lahu, saboh tirawaga bangun masjid sampai selesai. Sampai hari ini tidak ada kotak amal dalam masjid, hanya menjemput dengan harta orang lain kerawaga. Dan benar-benar serius yang kita kagum, sampai kepada anak dan cucu orientasinya tentang masjid. Maka ketika pegat pengajian nyan anak-anak ganyan yang agam yang inang hadir geduk sinan, cucu-cucu ganyan hadir geduk sinan, padahal secara harfiah mereka ini orang yang lahir dalam tumpukan emas. Itanya meh jename ke perumahan aglah lam tapi anak kapungo grup-grup Honda kalau ibu abi harta ayah maka ya hansip lam. Ini keberkahan dalam hidup. Kemudian ada almarhum Pak Muhammad Hanafiyah, PT Dunia Berusaha, gepedang masjid Sabah Tero di Lok Sukun. Tentu kita juga berpikir, ya Allah, kapan saya akan sekaya mereka untuk membangun masjid? Dan ternyata Allah dan Rasulnya tidak mensyaratkan kaya materi untuk membangun masjid. Asal ada niat dan keinginan, justru niat itu lebih besar daripada materi. Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dulunya, orang-orang munafik dan Yahudi membangun masjid di Madinah di daerah Quba yang dalam sejarah terkenal dengan nama Masjid Dirar.
la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid walaupun bangunannya sederhana, tetapi motivasi membangunnya itu karena takwa kepada Allah Ta'ala, engkau lebih berhak untuk beribadah di dalamnya daripada masjid yang dibangun untuk memecah belah persatuan umat Islam dan memantau pergerakan-pergerakan mereka. Maka masjid yang dibangun oleh orang munafik dan Yahudi ini terkenal dengan nama Masjid Dirar, dan oleh Nabi diperintahkan untuk dibakar. Padahal lebih lagak, sedangkan masjid Nabi yang dibangun itu sederhana sekali. Apa kata Nabi? Man bana lillahi masjidan walau kamifhasati qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah di muka bumi, ingat motivasinya karena Allah. Ubena bangun masjid walau kamifhasati qutatin, walaupun hanya sebesar lubang tempat merpati bertelur. Yang kibancara ada temayang ini. Obe ruhung tempat merpati tohbah. Etnan kita bangun. Tapi ikhlas dia bangun karena Allah. Apa yang terjadi? Niscaya Allah bangun untuknya sebuah istana di dalam surga. Kita berpikir, ya Allah pajan dan bangun sebuah masjid. Ternyata hari ini kita hanya mampu menyumbang untuk pembangunan masjid Rp50.000. Ma Rp50.000 menyatakuh ruhung untuk merapati tokoh kali kan? Maka dengan ikhlas kita sumbangkan untuk masjid. Oma tua lembah belanja aku hari ini nggak perlu bawa belanja, tinggal bawa HP saja, di scan QR-nya, kris. Nyan kris bahasa Indonesia kan kris bahasa Aceh ya. Tinggal scan saja, debit Yunan. Hana peh debit bank, cuma berpindah dari rekening kita ke rekening masjid. Mudah datang borongnya. Sama pahalanya seperti orang yang membangun masjid besar sesuai dengan kekayaan. Tapi kan beda nominalnya Ustaz. Yang satu nilainya sampai miliaran rupiah, yang ini hanya puluhan ribu rupiah. Nabi sudah ingatkan dulu. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Ada sedekah 1 dirham yang mengalahkan 100.000 dirham. Bertanya sahabat, karena saat itu pemikirannya hanya tentang materi saja. Bagaimana mungkin ya Rasulullah 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham? Dijelaskan oleh Nabi, ada seorang miskin yang punya harta hanya 1 dirham, yang 1 dirham itu dia infakkan, persentasenya 100/100. Ketika datang seorang kaya mengambil 100.000 dirham dari tumpukan hartanya yang sangat banyak, hanya sedikit saja, tekalan, tapi persentasenya itu sangat kecil, maka yang 1 dirham itu lebih tinggi nilainya daripada yang 100.000 dirham. Ada orang sanggup bangun masjid dengan nominal 10 miliar, 20 miliar, tetapi itu dari hartanya yang 1 triliun. Sedangkan kita menyumbang untuk masjid hari ini Rp50.000, sedangkan uang di kantong hanya Rp100.000. Maka kali 50% harta sedekahnya. Maka yang diperhatikan dalam Islam adalah persentase, kualitas, bukan nominal. Bila tidak, sungguh surga lebih banyak dihuni oleh orang-orang kaya daripada orang-orang miskin. Makanya dimanapun kita melihat ada pembangunan masjid, fisik masjid, terlibatlah aktif walaupun bacut. Jadi maka dalam makna tersebut kita sangat berharap agar masjid-masjid yang sudah selesai bangunan jangan terlalu terfokus pada meningkatkan kualitas bangunan. Umpamanya masjid kita ini sudah layak pakai, karena membludak jemaah timbullah penyakit di dalam diri kita, seperti nauzubillah penyakit urang Medan ngau Aceh. Sumatera Utara ketika punya pelabuhan Belawan, aktivitas bongkar muat barang luar biasa. Ketika daya tampungnya sudah lebih kapasitas, mereka daripada berpikir mengalihkan kegiatan itu ke pelabuhan Krunggekuh,
lebih bersedia untuk membangun pelabuhan baru di Sumatera Utara, Kuala Tanjung. Mereka yang lebih Medan ke Ibaran Aceh untuk menghidupkan pelabuhan Perunggukuh. Sebab dari jalur Daud antara Kedih Belawan dengan Kena Aceh ada juta orang motor. Tapi mereka tidak mau, tetap dikembangkan lagi di Medan. Ketika penerbangan di Polonia sudah lebih kapasitas, mereka bangun Kuala Namu. Yang Aceh hanya lebih. Tapi luar biasanya orang Aceh, geblau motor di Aceh, godip di Aceh, gepuplung-puplung di Aceh, gebai pajak Medan. Lepang tua huruf Aceh. Coba cari orang Sumatera Utara yang bayar pajak ke Aceh. Hana dum tua huruf Aceh bayar pajak ke Medan. Bayangkan itu kezaliman kita. Makanya mentang pakai plat BK nya kerja tobat aja. Kenapa? Itu sama seperti orang yang menginap di sebuah hotel, makan dan minum di hotel tersebut, tapi bilnya tagihannya dibayar ke hotel lain. Nah, itu lebih berat banyak loh. Inilah kita. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian pula pemahaman masjid. Ketika sebuah masjid sudah penuh, daya tampungnya sudah meluber, ada masjid-masjid sekitar yang sepi dari kegiatan ibadah. Seharusnya pemikiran kita, baik lagi orang Medan mana? Hanya apa ada peluang lo masjid aja. Kan masjid yang ada di sekitar itu kita hidupkan untuk berbagi jemaah. Pak BKM, ini masjid kami sudah penuh kegiatannya, sudah penuh jemaahnya. Untuk perluasan masjid sudah sulit karena di pusat kota. Paling-paling kami tinggal robohkan masjid yang ada, bangun lantai 2 dan lantai 3. Tapi daripada kami tingkatkan bangunan kami yang jemaahnya sudah pas, lebih baik kami hidupkan masjid sekitar. Karena di sini anggarannya kurang, dari masjid kami sisihkan 50%. Naik tamong peng 5 juta curah, 2 juta tengah kawaran. Tapi coba buat laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau dalam pembangunan kota ada namanya sister city, maka dalam masjid ada brother masjid, baik sister, karena masjid untuk ragam koordinal. Ada brother masjid yang kembar. Jadi kemakmuran di sini juga makmur di tempat yang lain. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, memakmurkan kegiatan ibadah. Saya sudah mulai menggugat kembali. Aktivitas ibadah di dalam masjid terjadi pergeseran yang sudah luar biasa. Kita ambil dari hal yang mulai lazim terlihat sekarang. Kita merasa bahwa masjid yang makmur itu bila ada ibadah kemudian ada TPA. Nah, saya keramai yang mit sebut gejak orang cik, jak cok, jak intat, seolah-olah masjid itu sudah makmur. Kalau kita kembali ke sejarah, benar bahwa di masjid Nabi itu ada pengajian, tapi pengajian di masjid, pengajian tinggi, bukan pengajian rendah. Masjid tidak dirancang untuk anak-anak. Masjid itu dirancang untuk orang dewasa yang beribadah. Maka tadi malam menjelang tidur, saya buka media sosial, ada sebuah masjid di Turki. Jadi setelah selesai ibadah malam, anak-anak main bola dalam masjid. Ya, oh masjid ramah anak. Ini kan telah haji ubat. Main bola di dalam masjid. Lalu di mana kehormatan masjid dan sakralitas masjid? Maka kalau lagi orang Yahudi di Palestina, mereka main bola di dalam Masjidil Aqsa. Ingat, masjid bukan taman kanak-kanak. Maka di zaman Nabi, masjid itu tempat pendidikan tinggi, tempat Nabi mendidik para sahabat, baik itu kibarus sahabah ataupun sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang besar atau sahabat yang kecil. Sahabat yang kecil ini adalah mereka yang ketika Nabi hijrah ke Madinah usianya belum mencapai 10 tahun. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, dan yang seangkatan dengan mereka. Anak mit datang ke masjid tidak bikin gaduh, sedangkan anak-anak kita sampai ke masjid gaduh, ribut. Ketika ditegur oleh panitia masjid, orang tuanya marah, berkata masjid tidak ramah anak. Konsep pernyataan masjid ramah anak itu sangat-sangat keliru. Jangan tuntut masjid untuk ramah anak, karena nanti orang tua akan menuntut taman kanak-kanak dan playgroup yang ramah orang tua.
Jadi punya masjid ramah anak budget toleransi anak-anak ribut di masjid. Nanti TK yang ramah orang tua, harus ketika orang tua datang ke TK, anak-anak itu harus tenang karena sesuai dengan selera orang tua. Maik nyobotnya. Jadi bukan tempat menyesuaikan dengan kita, tetapi kita yang menyesuaikan dengan tempat. Orang tua datang ke taman kanak-kanak, mereka siap dengan keributan. Anak-anak datang ke masjid, mereka harus siap dengan ketenangan. Jadi jangan paksakan masjid ramah, tapi biarkanlah anak-anak untuk ramah masjid. Maka di masa Rasulullah, di masjid itu hanya keributan lagi lewetnya, grup-grup tajuk. Tenang suasananya. Keributan hanya di luar masjid karena ada pasar. Pendidikan tinggi. Karena masjid Nabi itu dilaksanakan Jumat, dinamakanlah masjid jami'. Maka di dalam Islam dibagi antara masjid dengan masjid jami'. Yang jami' yang boleh pelaksanaan Jumat, yang masjid yang tidak ada Jumat, hanya sholat fardu 5 waktu. Itu dalam bahasa Islam. Sedangkan di Indonesia dibedakan, yang jami' itu masjidnya NU, yang takwa itu masjidnya Muhammadiyah. Ya, saya kaya pegang masjid jami' nya kata NU tarawih 20 subuh nak kunut enak. Yang kaya pegang takwa nya tarawih 8 subuh nak kunut. Di dalam fikih, jami' pertanda di masjid itu di hari Jumat ada sholat Jumat. Kalau disebut masjid berarti tidak ada pelaksanaan Jumat, hanya sholat fardu 5 waktu. Maka masjid-masjid yang ada Jumat disebutlah masjid jami'. Dalam bahasa orang Arab hilang sebutan masjid, tinggal jami'. Maka masjid di Al-Azhar disebut Jami' Al-Azhar. Di sebelahnya ada Masjid Husain disebut Jami' Al-Husain. Dulu di Turki ada Masjid Hagia Sophia dilaksanakan Jumat, diganti nama di Hagia Sophia. Ini dasarnya. Karena di masjidnya ada pengajian-pengajian, ketika jumlah jemaah sudah membludak, maka dibangunlah ruang-ruang pengajian yang lain. Ruang pengajian yang lain ini berpindah dari nama masjid jami' menjadi jami'ah. Maka jami'ah dalam bahasa Arab artinya perguruan tinggi, universitas. Sehingga kalau kita lihat Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Said Tantawi dulunya sampai sekarang Syekh Ahmad Thayyib, setiap kali beliau berbicara selalu mengingatkan al-mutakallim bismil azhari jami'an wa jami'atan. Saya berbicara atas nama institusi Al-Azhar, baik sebagai universitas ataupun sebagai sebuah masjid. Maka tempat pendidikan tinggi, bukan tempat pendidikan anak-anak. Hari ini di beberapa masjid yang ada TPA, jam 4 anak-anak sudah hadir. Orang tua berzikir dilarang, tapi anak mid berzikir tidak dilarang. Hanya punya orang tua berzikir subhanallah subhanallah bid'ah. Tapi begitu anak mid, begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dipimpin oleh ustadznya di belakang subhanallah subhanallah, enggak ada yang katakan bid'ah. Karena sudah selesai lanjut pengajian, tidak semua orang mampu datang di awal waktu untuk salat fardu. Nah yang semayang asar poh setengah 5 poh setengah 6 poh setengah 7. Karena dalam mazhab Syafi'i salat asar berakhir waktu dengan berkumandang azan maghrib. Dalam mazhab Syafi'i 4 waktu salat berlanjut. Duhur habis waktu masuk asar, asar habis waktu masuk maghrib, maghrib habis waktu masuk isya, isya habis waktu masuk subuh. Tapi jangan anggap salat subuh habis waktu masuk duhur. Hai pekan hana teman subuh lam. Pokok ji menjaga lebang lehu matang subuh nak. Subuh tidak berlaku. Subuh berakhir dengan terbit matahari. Dan untuk hari ini matahari terbit pada sekitar jam 6 lewat. Syuruk hari ini jam 6 lewat 29 menit. Ini waktu. Artinya yang sholat subuh sekarang masih ada waktu. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sholat subuh. Kalau ada yang datang kemari untuk sholat subuh di masjid, memahami hadis Nabi, la salata li jaril masjidi illa bi masjidin, tidak ada sholat untuk tetangga masjid kecuali di masjid. Dia pahami secara harfiah. Kan jamaah fikir, pokoknya di masjid, buah jamaah hutan. Dia datang kemari, sholatlah.
maka kita yang sudah duduk di dalam masjid ini akan melihat dengan aneh. Oh, ini hai sembahyang subuh. Padahal secara aturan syariat dia belum berdosa. Karena sikap sinis kita menjerumuskan sebahagian orang perbuatan dosa. Saya berikan ilustrasi. Asar itu dalam mazhab Syafi'i habis waktu berkumandang azan maghrib, habis waktu asar. Kita ambillah kemungkinan buruk. Seorang musafir naik bus, dia sampai kemari 15 menit menjelang azan maghrib. Dia berpikir, kalau saya pulang ke rumah dulu, sampai ke rumah sudah azan maghrib, keluar sholat dari waktunya. Maka dia singgah ini, dia berwudu, dia sholat. Nah, kita dalam kebetulan yang datang ini ustaz. Ham jak aku. Ya, semayang asar dia saat 15 menit menjelang maghrib, jak semayang asar dia saat. Spontan muncul pertanyaan kita, "Hidron tengku inohat semayang asar?" Malulah beliau karena sudah terlanjur sholat. Beberapa waktu kemudian terulang proses yang sama. Beliau turun dari bus 15 menit menjelang maghrib. Untuk menyelamatkan sholat tetap di dalam waktu, beliau singgah di masjid ini untuk sholat asar 15 menit menjelang maghrib. Kalau gedung semayang, getamong dalam masjid kena semayang, merompok getanya. Katanya ulang, "Hoya aku. Hana dia bekah ni semayang sah." Leng kena jak kalam so jadual khatib urau Jumaatnya. Karena kita tidak keluar-keluar dan beliau malu terlihat sholat asar pada jam tersebut sebab sudah digugat pertemuan sebelumnya. Keluar dari masjid, gelanjut warubah, begitu sampai ke rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluar asar dari waktunya. Berdosa beliau gara-gara pertanyaan katanya. Padahal tekedi hana ada temanyang pertemuan yang kau ikut, beliau tetap sholat asar di dalam waktu. Makanya di dalam agama, selama tidak bertentangan dengan syariat, jangan terlalu digugat. Seorang perempuan janda meninggal suami, walladzina yutawaffawna minkum yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Orang yang meninggal di antara kalian meninggalkan istri, menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Tiretuh lepluh urau. Urau keteretuh lepluh sah truk lintu ke jum kawin. Sah secara syariat. Tapi tidak ada perempuan yang berani menikah bahkan setelah 6 bulan suami meninggal. Truk lintu enggak kan? Dia bancu po je tam keluarga. Hai betul je tengku cik aja bukan karena lintu len kan 6 bulan lebih umur. Mapa cik preh lam. Hana mangai begah-begah di orang kampung, hana setia apa? Dia bancit. Payah dah preh truk situ ni lah. Jadi tengku lintu dia menjawab, "Saya kalau menanti setahun enggak tahan, harus ajukan proposal ke tempat yang baru." Wah, enggak selamat jalan tengku. Wah. Begitu berlalu setahun, hana lintu lain yang truk. Maka ngapain mengkat apa yang nak ya? Bayangkan terjadi penyakit masyarakat, wanita yang tidak sabar atas kondisi akhirnya terjerumus dalam dunia prostitusi. Padahal kalau bukan karena menimbang pernyataan masyarakat, dia sudah punya suami. Maka selama tidak bertentangan dengan syariat, adat masih bisa toleransi. Tapi kita tidak toleransi dengan adat, kita hanya bertoleransi dengan syariat. Maka nauzubillah, masuk pada bahagian kedua tadi tentang memakmurkan masjid dengan ibadah, ada pendidikan tadi. Maka TPA di masjid itu salah tempat. Masjid bukan tempat anak kecil. Masjid adalah tempat orang beribadah dengan khusyuk. Boleh bawa anak kecil ke masjid yang pertama sudah 7 tahun ke atas, karena itu sudah ada perintah sholat. Boleh yang di bawah 7 tahun diajak ke masjid, tetapi pantauan orang tuanya. Maka jangan orang tua ajak anak ke kemari, anak-anak di belakang, orang tua di depan. Anak mit atai kam tapat tapi roji 2 row atau lebih. Begitu orang tua masuk dalam aktivitas, mereka langsung buka sidang paripurna. Garu ban ka karu nami muta tenak tu. Anu banyak karu dah rumah ma gede. Marahlah ibu-ibu di rumah. Masjid tidak ramah anak bukan. Yang pertama, anak tidak ramah masjid, sampai ke masjid terjadi keributan, kesalahpahaman dari panitia masjid. Maka bangun persepsi yang benar. Anak-anak yang diajak ke masjid, ajarkan untuk hormat, beradab di dalam masjid. Jadi kalau masuk ruang pengadilan mentang sangat sakral, kenapa masuk masjid boleh sembarangan?
Bahagian yang kedua, bulan Ramadan. Pertanyaan terbesar kita, bukankah di dalam Islam itu setiap amalan dinilai pada bahagian akhir? Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu diukur pada penutupan. Tapi kenapa bulan Ramadan justru ramai di awal, sepi di akhir? Ada kesalahan. Kalau ibarat olahraga, ibadah Ramadan itu seperti maraton. Nggak perlu terlalu semangat di awal, tapi simpan tenaga untuk di garis finish. Katanya ikut maraton, menai buat bendera, ubei terang. Baru setengah hari habis tenaga. Ikap slow-slow benda macam-macam. Maka sekarang persepsi yang dibangun tentang Ramadan keliru. Apa kelirunya? Rasulullah itu tidak mengajarkan ibadah yang berat. Salat itu secara terpisah masing-masingnya ibadah yang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita bukan kategori orang yang khusyuk, ya. Salat tarawih itu sebenarnya 5 rangkaian salat. Tahiyatul masjid, salat isya, ba'diyah isya, tarawih, witir. Bayangkan masing-masing salat ini berat, lalu dirangkum 5 keberatan sekaligus pelaksanaan. Maka kita yang tarawih 20 rakaat, total jumlah rakaat 31. Tahiyatul masjid 2, isya pun 6, ba'diyah isya 2, 8, tarawih 20, 28, witir lepluk sarakaat dikerjakan oleh orang yang belum sempat istirahat dari jam 4 subuh. Yang poh-pohro nanya. Maka karena tidak sesuai, apa yang terjadi? Kita ingin sholat tarawih itu sesuai dengan semangat proklamasi 45, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mawawailuh dah, karena tidak kita persiapkan. Maka Nabi tidak praktekkan sholat itu berlanjut. Beliau sholat isya, tidak tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena setiap kali beliau masuk masjid berkumandang qamat langsung sholat fardu. Salat isya, pulang ke rumah, ba'diyah isya, istirahat, tengah malam kembali ke masjid, salat qiyamur. Riwayat yang sahih dan sharih 8 rakaat, tapi tidak langsung dengan witir. Pulang ke rumah baru witir, summa autara. Di zaman Sayyidina Umar diinstruksikan 23 rakaat. Tapi ingat, di zaman Sayyidina Umar tidak dari salat isya lanjut tarawih, isya delay pulang ke rumah, yang berminat kembali ke masjid untuk tarawih. Maka kalau kita berdebat sekarang, yang benar tarawih itu 8 atau 20? Saya jawab untuk sekarang, yang 8 kan 20 kan. Kenapa? Karena yang 8 rakaat Nabi praktekkan di zaman beliau dinamakan salat qiyamu Ramadan. Baru benar praktek 8, tidur dulu baru salat qiyamul Ramadan. Menyampenan betul 20 tengku, yang 20 mereka. Kenapa? Sayyidina Umar atur salat malam bulan Ramadan 20 rakaat dinamakan tarawih karena setiap 4 rakaat ada istirahat. Istirahat disebut tarwiyah. Lebih dari 3 kali istirahat disebut dengan tarawih. Pertanyaan kitanya, beklam tak semayang tarawih, naik istirahat. Hana. Yang semahyang 8 hana geih, yang semahyang 20 hana istirahat. Mentabuhkan. Maka baru benar istirahat. Begitu selesai 4 rakaat, piu. Apa mana istirahat? Nejak bak cikula, nejak bak kantu, ada jam istirahat. Diatur enggak apa yang harus dilakukan waktu istirahat? Bebas. Di sekolah yang mau lanjut belajar silakan. Yang mau jajan silahkan ke kantin, yang mau olahraga silahkan ke lapangan, yang kena silahkan. Itu istirahat. Sedangkan kita begitu selesai 2 rakaat, fadlan minallahi wa ni'mah, begitu selesai 4 rakaat, subhanal malikil ma'bud, maka tidak ada kebebasan pada istirahat. Karena memang di negeri ini sudah tidak ada kebebasan. Ini cikalan wati tang putu rame-rame, begitu selesai putu resmi gaya bebas. Yang pikir bebas. Yang gaya bebas artinya boleh nyawa mendung. Gaya bebas.
Nyan wati pegah putu gaya bebas bu, ada buduk jarok, hai gaya bebas, itu kurnia. Itu saking tidak ada kebebasannya di Indonesia. Bahkan saat disebut bebas tetap harus seragam. Maka yang 20 kita tidak ada istirahat. Makanya saya selalu menggugat, kenapa kita harus terburu-buru salat malam bulan Ramadan, Isya jam 8 lanjut tarawih sudahi dengan witir. Padahal instruksi Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian paling akhir di waktu malam adalah salat witir. Kitanya mentang jaga subuh 97,5%. Kenapa tidak kita tunda witir pada waktu sahur? Kalau mencontoh Nabi, beliau pisahkan antara salat tarawih dengan salat witir. Dan bukankah keributan di masjid antara 8 dengan 20 tok bawa witir? Menyenam gabung dua buah jamaah, yang 8 truk balapan ke apakah? Awak ran yang 20 ni kita ilai, kamu kena witir. Yang 20 tu awak ran yang 8 tebit ilai, kamu lanjut 20. Karu tok bawa witir. Andai kata panitia masjid sigap, langsung diumumkan sejak dari awal Ramadan, masjid kami hanya memfasilitasi salat tarawih, terserah mau 8 atau 20, yang witir urus masing-masing sendiri, aman masjid. Ini problematika kita. Makanya saya selalu ingatkan, Arab Saudi yang paling disiplin salat berjamaah di awal waktu, khusus Ramadan, mereka tunda azan Isya ke jam 9 waktu Arab Saudi, padahal Isya di Arab Saudi jam 8 waktu Arab Saudi. Karena orang Arab paham, orang baru selesai buka puasa makan berat, perlu jeda waktu dan istirahat, baru mulai aktivitas sholat. Tapi orang Aceh jauh lebih taat daripada orang Arab. Aceh kapulapan takat juga. Maka nauzubillah. Dan ini tidak dipahami oleh para pengambil kebijakan di negeri ini. Keluarlah seruan yang aneh-aneh. Yang Forkopimda akan mendatangkan surat pengumuman. Mulai dari Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, sampai Ketua MPU. Pada poin nomor 3, jangan ada yang buka tempat usaha di malam bulan Ramadan kecuali setelah selesai solat tarawih. Tarawih tak pegat bawai, leh puasa waktu tiploh baru pahah kedai. Orang Aceh puasa tiploh baru kejak kedai kopi. Taduk berkedai kopi dua kuatir, tapi menyolam masjid lam semahyang tinggal kuatir. Yang punya tengah semayang mana trip baca baca ayat nak imun tu mereka lanjum. Ni jika lanau dan lanjum kedai kopi. Maka begitu duduk berdiskusi, puah dua belah, Allah Tuhan kau puah dua belah, kau puah sahabat. Pulang tanggung, kakak tak perih sahur je. Malam tidak istirahat, siang mengantuk. Andai kata pemerintah bijak diganti atur arahannya, diharapkan kepada warga masyarakat yang ada di Aceh agar ketika berkumandang azan Isya tutup semua tempat usaha. Tapi ingat, azan Isyanya disesuaikan jam 9 atau jam 10. Yang kena mekat aja deh. Tapi positif lo piuh tutup kedai. Pilihan tinggal dua. Yang mau ibadat silahkan ke masjid, yang mau istirahat silahkan pulang ke rumah. Istri tidak kehilangan suami, anak tidak kehilangan orang tua, para toki tidak kehilangan tenaga kerja. Tapi apa boleh buat, tidak ada arahan demikian. Makanya para pemimpin kita sekarang memang tidak sanggup lagi berfikir tentang masyarakat. Makanya ke depan pilih saya. Anjir rakaat dia. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini realitasnya. Maka salat Isya Allah berikan waktu yang panjang. Jadi saya ingatkan, di dalam Islam tidak ada narasi utamakan salat. Nyobandun tempat mentah. Tidak ada narasi utamakan salat. Yang ada jagalah salat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat fardu 5 waktu dan salat wusta. Sedangkan yang diutamakan di dalam Islam adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hai, saya diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka untuk salat yang penting di dalam waktu, tidak mesti di awal waktu. Karena salat di awal waktu bukan harga mati. Bahkan salat di dalam waktu bukan harga mati. Sebab di negeri ini harga mati hanya ada dua. Yang pertama NKRI harga mati, yang kedua vaksinasi harga mati. Tidak divaksin bisa mati, yang sudah vaksin mati juga. Sedangkan salat jangankan di awal waktu, bahkan di dalam waktu bukan harga mati. Silahkan pelajari kitab fikih. Sudah di akhir waktu mau salat
tiba-tiba terlihat ada orang yang kecelakaan, rumah yang terbakar, orang yang tenggelam, tunda salat walaupun keluar waktu, selamatkan nyawa dari kematian. Maka saya ingatkan kawan-kawan dokter di Rumah Sakit Zainul Abidin, ada pengajian, bapak-bapak yang taat salat berjamaah di awal waktu, kalau sedang di ruang operasi tangani pasien, dada dibedah, jantung masuk dalam baskom, berkumandang azan, nyan bek sok-sok taat mah nyu jantung kena mau dalam baskom, berkumandang azan, bu, ibu nu istirahat ni oleh kamu ayat mayang mah jeh jantung kau ke dalam baskom, walaupun keluar waktu, selesaikan tindakan operasi. Karena Allah paham kenapa anda telat solat, tapi hamba Allah ini tidak paham kenapa anda bermain-main dengan keselamatan nyawanya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ingat narasi bahagian akhir, utamakan akhlak, bukan utamakan salat. Yang penting jaga salat, jangan keluar waktu tanpa sebab. Bila ada sebab, diizinkan dalam kondisi tertentu.